Kembali lagi di Jejak Malam Story. Pada malam hari ini tim Jejak Malam bakal mewawancarai si Habib lagi nih, melanjutkan cerita part 2 ya Habib ya. Ini kisah apa nih yang mau kau bawa nih? Masih sama sih. Masih sama ya, kita teror lanjutkan lagi. pondok pesantren ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video. Ya, beberapa kasus itu ada kalanya itu kita ini nggak boleh takabur yang kayak gue bilang kemarin. Iya. Waktu itu aku sama temen ini, kami ini dia namanya mondok kan apa ya, pengen ngerasain hal luar lagi gitu Iya. karena kita di pondok kan. Jadi waktu itu kami ini pengen online tuh. Kata temen ini gini, kalau kita pulang gitu kan, kalau kita pergi, kita jangan lewat gedung asrama SMP. Gedung asrama SMP ini gedung paling lama. Iya. Di belakangnya itu ada gerbang. Nah, ceritanya itu di belakang gerbang itu persawahan dia. Oh, pesawat. Dia ada persawahan. Luas nggak itu pesawat? Lumayan ya, sawahan desa gitu, luas. Di samping sawah itu yang pernah ku ceritakan itu ada hutan keliling itu namanya Dempul itu yang aku bilang kemarin. Yang aku bilang waktu itu Dempul itu. Jadi aku sama kawanku ini karena gak ada lagi tempat mau lewat mana gitu kan, karena jalan sembunyi itu cuma dari situ, jalan tikus lah habis itu. Nekat kami keluar itu hari Itu kok berdua atau lebih tuh? berdua hari Jumat itu keluar itu sore waktu itu, sekitar jam 2 jam 3 gitu kami keluar pergi kami ke warnet lewat situ, padahal udah dilarang tuh jangan lewat situ, apalagi kalau pulangnya malam. Kami lewat situ. Setelah kami lewat situ, ya biasa aja, nggak ada kejadian janggal atau apapun itu. Main kami, kalau di sana kan warnet gitu. Main kami online. Nggak lama, sekitar jam 5:30 itu kami berangkat pulang. Kami lewat situ lagi. Nah, pas lewat situ, aku jalan berdua sama dia ini lewat situ. Itu rasa apa, langit itu udah merah semua, nampak mau maghrib, bentar lagi azan kurang lebih gitu kan, mau maghrib. Sama kawan ini udah kok nggak enak gitu firasat kan. Aku nih dalam hati itu udah yang dia zikir aja gitu kan, karena takut juga, karena udah dilarang juga lewat situ. Jadi posisinya itu ini Dempul. Ini tuh jalan setapak, kayak kalau sawah itu kan ada di tengah-tengah tuh setapak gitu. Dia masuk sini baru ke sini. Nah, persimpangan ini ada Dempul itu. Jadi jalan lewat situ tuh kayak di Dempul itu angin tuh ribut. Kencang gitu ya? Ya, kayak suara angin kencang ribut. Jalanlah kami. Aku firasat udah gak enak tuh. Aku zikir aja sepanjang jalan tuh. Nah, aku jalan terus kan. Pas di jalan itu ada suara apa? Suara orang cekikikan gitu ya. Kayak gitu lah pokoknya. Orang cekikikan kayak gitu, kayak suara cewek gitu kan. Itu pas kami dengar suara itu, pokoknya kami merinding kali itu. Larilah kami berdua itu kan. Lari sekencang-kencangnya itu. Padahal gerbang itu dari sini tuh nampak gitu, gerbang itu nampak. Kami lari terus, tapi nggak nyampe ke gerbang itu. Padahal gerbang itu udah nampak. Baru berhentilah kami karena penasaran kan, karena bingung kok ini nggak nyampe gitu. Padahal udah lari kami. Gak lama dari kami berhenti itu, dengar lagi tuh. Pas kami nengok belakang, ada kuntilanak. Itu durasinya berapa menit? Agak lama. Itu mungkin sekitar nggak lama sih rasanya, itu kayak sekitar sepersekian detik lah gitu ya? Nggak apa nampak wujudnya itu Jar. Jadi wujud itu nggak ngilang gitu. Kami nengok tuh kayak
terbang kan. Waktu itu aku nengok tuh merah dia pakaian, rambutnya panjang, nengok, wih, ketawa-ketawa dia. Lari kami tuh, gak berani kami nyobrang, lari, gak nyampe-nyampe juga. Pas udah capek kami lari itu kan, kami berhenti, udahlah kita doa dulu. Udah tak lama kami doa itu, kami sadar, kami itu masih di tempat yang sama itu. Pas kami nengok ke gerbang, itu udah ada keamanan pondok. Depan udah ada keamanan pondok. Kami nengok langit pun udah mulai gelap gitu. Udah hilang merah-merahnya itu, udah mulai gelap, udah azan udah lewat. Kami tengok ke belakang, sok-sok itu udah nggak ada. Itu waktu maghrib. Maghrib. Terus jalan kami disambut sama keamanan itu. Baru kata keamanan itu kan udah dibilang Kang katanya gitu, jangan lewat situ. Tadi ngapain di tengah-tengah itu dia? Padahal kami itu lari itu, tapi keamanan itu lihat kami itu diam di situ. Itu kejadian waktu itu pas hari-hari, padahal itu hari-hari libur gitu, maksudnya pas kami itu udah libur, kami pengen online keluar, kan cuman memang dilarang kan online. Jadi kejadian itu yang buat kami tuh gak mau lagi lewat itu. Ada juga sebelumnya memang pernah kejadian, cuman kejadiannya itu dia malam dia aja. Jadi kawan ini memang sengaja dia tuh keluar tuh malam, sekitar habis isya lah bisa dibilang. Itu kalau sana tuh sekitar jam 7. Sekitar jam 7 habis isya. Kawan ini keluar sama main warnet kayak gitu, cuman dia sendiri saking dia nekatnya. Keluar dia main warnet, dia pulang itu sekitar jam 12-an waktu itu. Sama posisinya, lewat jalan itu. Pas dia lewat jalan itu, pas pulang dia lewat jalan itu, gak ada tuh kejadian apa-apa, kejadian jangan, gak ada apa-apa. Pas dia nyampe di pintu gerbang pondok itu, yang belakangnya ada gedung SMP lama itu, dia masuk gerbang itu, dia balik lagi tuh, balik lagi ke jalan setapak yang sawah itu, balik lagi dia ke situ. Bingung dia kan, kok padahal aku udah lewat tuh, kok bisa balik lagi? Jalan lagi dia ke situ, ke gerbang itu, masuk lagi, balik lagi ke situ. Yang ketiga kalinya dia jalan ke situ, di depan itu udah ada sosok tinggi besar, hitam gitu kan, taringnya panjang. Kalau kata temen itu katanya genderuwo. Jadi memang keluar dari kawasan pondok itu udah berbagai macam jin-jin, karena memang nggak bisa masuk. Itu orang tuh sendiri gitu? Sendiri tuh kondisinya itu. Nampak dia jin yang kayak gitu, sujud dia di situ, nggak berani ngapa-ngapain. Sampai ada orang naik sepeda ontel lewat gerbang itu juga, diikutin dia. Akhirnya dia masuk, barulah dia bisa masuk benar-benar ke gerbang pondok itu. Pernah juga waktu itu aku kan minta nih sama teman-teman ini kan, aku tanyain lah, ayolah kita main-main gitu ke makam itu gitu. Tapi kawan-kawan tuh gak ada yang berani ya. Kenapa? Karena dia kata para senior yang udah lama mondok situ, tempat itu tuh memang pembuangan yang aku bilang itu, pembuangan jin itu. Tapi memang kemarin itu aku memang niat kali ke sana itu kan. Aku ajak teman juga baru waktu itu sana. Itu memang real. Di tempat Dempul itu banyak makam. Makam itu nggak ada namanya. Namanya itu kayak Mr. X gitu ya. Cuman ada tanggal meninggalnya. Kata orang itu dikuburkan itu cuman sebatas
lutut aja itu. Tadi gitu ya. Pas aku kesana itu memang hawanya udah lain. Aku berdua sama kawanku itu waktu itu sore juga, karena kan sore kan kami udah mulai selesai pelajaran gitu kan, jadi bebas mau ngapain aja gitu. Yang penting jangan ngelakuin hal-hal yang nggak boleh gitu, aturan-aturan gitu. Jadi kami masuk ke Dempul itu waktu sore itu. Aku awalnya penasaran karena dia bilang di makam itu batu nisan itu tulisannya nggak ada namanya gitu, cuman XXXX gitu kan, atau Mr. X gitu kan. Pas aku nyampe sana memang beneran seperti itu real. Jadi orang-orang yang dimakamkan di sana itu memang orang-orang yang nggak ada identitasnya gitu. Kayak kecelakaan di jalan, udah rusak kepalanya, udah hancur gitu. Memang dimakamkan di situ. Jadi waktu kami masuk ke sana, permisi dulu kami kan gitu. Memang kami nggak ada niat sama sekali untuk ganggu makhluk-makhluk yang ada di situ. Ya. Lewat kami ke sana. Pas masuk ke dalam sana aku nengok tuh ada tulang-tulang manusia itu. Oh, ada juga tuh. Tulang manusia itu sampai nampak. Saking Dangkalnya. dangkalnya dia mengubur itu. Jadi pas kami masuk, kami ngelangkah masuk ke dalam, itu lihat tulang-tulang itu tadi. Karena apa ya, kuburan itu bentuknya itu bukan bentuk sih, maksudnya jajarannya itu nggak sesuai gitu. Jadi nggak ngarah ke sana. Ya salah-salah, ada yang kayak gini, melintang sana, melintang sini. Jadi mau nggak mau ya kami langkahin. Tapi di dalam sana itu ada makom Syekh. Masalah namanya kemarin ku tengok tuh Syekh Iskandar gitu. Kata orang sih almarhum itu orang yang berilmu gitu. Ada yang bilang waliullah, ada yang bilang Syekh. Kami makam ke sana. Pas kami masuk ke makam itu memang hawanya itu beda. Hawanya itu lebih sejuk, lebih dingin gitu kan, lebih adem gitu. Selesai kami dari makam itu, waktu itu keluar kami dari makam itu, ada suara burung gagak waktu itu. Suara burung gagak. Kayak apa ya? Kayak burung gagak dapat mangsa gitu di suaranya. Yang memang, tapi kami tengok tuh burung gagak tuh entah di mana gitu. Tapi suaranya tuh ada. Akhirnya burung gagak itu matok-matok di satu kuburan. Matok-matok satu kuburan, dia terbang lagi dia ke atas. Habis kayak gitu, kami perhatikan burung itu, bunyi lagi dia, nguak kayak gitu. Turun lagi dia ke makam yang tadi, dia patok lagi. Sampai 3 kali dia. Akhirnya kami penasaran kan, kami tengok di tempat itu. Jadi di tempat itu ada apa kayak mustika namanya tuh, kalau orang sana bilang tuh raja lagi gitu ya, untuk menangkal. Iya, yang kayak bentuknya kayak keris gitu kan, kecil gitu. Jadi kawanku bilang udah ambil aja gitu. Namanya aku takut ketika aku ambil itu kan, takutnya nanti kita diikuti atau ada yang marah gitu kan. Jadi ketika nampak itu ya udah aku bilang udahlah nggak usah diambil, tinggalin aja. Akhirnya udah kami tinggalin dari situ. Itu memang aku akui real lah Dempul itu. Tempatnya itu memang serem iya gitu. Serem iya, terus kuburannya pun gak ada namanya memang persis kayak yang orang bilang. Tapi di dalamnya itu memang ada suatu yang bagus gitu ya. Kayak makam wali itu memang beda suasananya di sana. Yang tadi kan udah sampai Dempul itu kan. Ya sebenarnya selepas dari Dempul itu ya udah gitu, nggak ada hal-hal yang aneh gitu kan. Sampai kami balik ke pondok pun nggak ada hal-hal aneh. Jadi aku tuh punya ponakan. Ponakanku tuh kan punya kayak dari kecil tuh indigo dia waktu itu. Jadi keponakanku ini dia dari kecil tuh memang udah bisa lihat yang makhluk-makhluk gaib. Kan kadang ada orang tuh kelebihan seperti itu. Jadi waktu tinggal di pondok, tinggal di asrama lah ya. Tinggal di asrama itu. Jadi waktu bukan sebenarnya pondoknya itu gini ya, bukan benar-benar pondok yang kalau nggak boleh pulang mungkin 6 bulan atau apa, dia setiap 5
libur misalkan hari Minggu gitu dia boleh pulang gitu. Jadi dia ini kan posisinya waktu itu masih baru di situ. Jadi bentuk pondoknya itu dari dari bambu. Ya kayak apa ya, kalau orang bilang di sawah-sawah itu ada bangunan-bangunan itu loh. Nah, ada bangunan kayak saung lah bilang kayak gitu. Jadi dibangun sendiri, memang kamar-kamarnya itu dari kayu-kayu yang tadi itu bilang. Terus tempat mandinya juga di sana itu kayak kayak mata air gitu, tapi besar lah gitu. Bisa dibilang kayak kolam cuman besar gitu, mata air. Itu digunakan untuk mandi santri, digunakan untuk ngalirin air ke sawah-sawah penduduk gitu. Jadi awal dia mondok situ, dia itu udah nolak waktu itu awalnya itu. Karena dari dia lahir itu dia udah dititipin keris waktu itu sama neneknya. Memang keris ini katanya jagain dia gitu. Jadi waktu dia mau masuk ke pondok itu, ini posisi kami kan lagi dalam mobil nih, masih dalam mobil tuh, masih mau ke pondok itu. Dia bilang kayak gini, "Mas," katanya gitu, "aku nggak mau lah pondok sini." "Kenapa?" "Itu banyak kali jinnya, ada pohon besar kan. Pas mau masuk itu sekitar 5 meter, itu ada pohon besar, baru naikan sedikit, maju ke depan. Nah itu gerbang, pas di depan pohon besar itu ada, kata dia nampak ada yang kuntilanak lah, pokoknya bermacam-macam lah bentuknya. Banyak lah gitu ya. Banyak jinnya sih. Dia nggak mau katanya mondok situ karena jin-jin itu melototi dia terus. Karena udah jauh dari Jawa ke situ, akhirnya mau nggak mau mondok dia di situ. Jadi awal mondok di situ, si keponakan gue ini awal mondok di situ, dia kan masih mencoba berbaur lah sama suasana. Awal dia mondok di situ, pas itu kami datang itu udah sore kan. Jadi dia cuma ikut sholat maghrib, sholat isya, udah kayak gitu istirahat. Nah, karena posisi waktu itu kan lagi libur juga kan, sekolah ngajinya kan, karena hari Minggu. Jadi pas dia nyampe di kamarnya, dikasih tau lah sama temannya ini, "Dek," katanya kan, "disinilah tempat kamu tidur," katanya. "Nanti kalau ada apa-apa tanya sama abang ini," gitu. Kenalan lah dia sama abang ini. Singkat cerita, udah dia kenalan, abang itu bilang kayak gini, "Nanti kalau tengah malam ada orang cuci piring atau ada orang mandi, kalau mau ke toilet bangunin saya," katanya gitu, "biar saya temenin. Karena ini asrama, jalan ke depan agak semak sedikit lah, baru ada kayak tembok kecil gitu aja, toilet gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya." Ya pas tengah malam itu sekitar jam masih belum larut malam itu, sekitar jam 10-an. Tidur dia. Pas tidur itu dia dengar suara keloteng di atas genteng. Dia nggak tahan kan, apa ini bising-bising gitu. Pas dia buka selimut, itu di tembok itu ada jin yang gelantungan di tembok itu. Posisinya itu jarinya panjang, badannya kurus gitu kata dia itu. Baru kepalanya itu ke bawah gitu, rambutnya panjang gitu. Ponakan itu teriak-teriak, ponakan itu takut dia kan. Jadi dia panggilin abang itu, "Bang, itu apa?" Si abang itu bilang, "Udah, jangan diliatin," katanya gitu, "biarin aja," katanya. Pondok ponakanku ini deket deket perkampungan, cuman di hutan-hutannya gitu. Nah, posisinya waktu itu baru berdiri itu sekitar 3 atau 4 kelulusan gitu. Jadi masih baru. Jadi waktu dia nengok itu, kata senior itu bilang, "Udah jangan diliatin, biarin aja." Akhirnya dia tutuplah pakai selimut muka dia. Terus dia kebangun tuh sekitar jam 2 waktu itu.
ceritanya. Kebangun dia sekitar jam 2 itu, dia memang benar-benar kebelet buang air kecil. Kalau pas kita baru mondok gitu kan, jadi kita nggak ada berpikir apa ya, nggak ada berpikir oh ada ini, oh ada itu gitu kan. Dia kebelet ke toilet, dia keluar dia buka pintu. Pas dia keluar buka pintu, itu kan pas dia buka pintu kamar itu di depan itu ada lorong, terus di paling ujung sana itu Panjang lorong. Ya panjang lorongnya, jadi kayak ini kamar gitu kan. Cuman toiletnya di luar asrama itu. Jadi pas dia keluar dari ruangan asrama itu, dia nengok di lorong itu ada yang lagi nyuci piring. Nyuci piring tuh rambutnya panjang sampai ke bawah. Pas dia nengok ke sana, kaget dia, jantungan tuh. Astagfirullah kata dia gitu. Nengok ke sana, dia ada orang lagi nyuci piring panjang belakang. Dia pas dia nengok ke tempat cuci piring itu, sok yang tadi berdiri itu, dia nengok ke belakang ya. Cuman kepalanya itu bisa muter. Kepalanya muter kayak gitu, dengan wajahnya yang pucat gitu kan, matanya melotot, itu nengokin dia. Sama kejadiannya waktu dia awal dia datang ke pondok itu, terus ada pohon yang besar itu. Masuk dia kamar lagi waktu itu. Pas masuk dia kamar, di tempat ini kan temannya nih yang tidur. Di samping itu ada sosok itu lagi. Keluar dia kamar, lari dia. Larinya dia ke toilet pula, karena yang nampak tuh cuma di depan dia itu kan toilet jalan setapak gitu. Pas dia mau masuk toilet, ada orang di toilet, dia ketok-ketok karena dia takut kan. Bang, tolong bang. Gak ada yang nyaut. Dia buka, tuh air nyala di situ. Dia tutup pintu itu ya, karena dia takut. Dia hidupin air, masuk dia toilet itu, dia tutup pintu. Pas dia lagi toilet itu, dari depan itu ada orang yang jalan, balik lagi jalan. Itu sosoknya sudah. Waktu adikku penasaran itu kan, karena ini siapa sih gitu kan. Bang, tolong bang, dia bilang kayak gitu. Cuman nggak ada nyaut, tapi ada suara kayak gesek-gesek gitu. Suara gesek-gesek, terus ada yang bayangan lewat. Pas dia buka nggak ada apa-apa. Keluar dia dari toilet itu, karena dia udah takut kan di situ kan. Keluar, dia jalan lagi tuh ke asrama dia. Waktu dia jalan ke asrama dia, dari belakang dia itu ada yang cekik. Gitu. Ngetawain dia, melototin dia. Pas dia lihat ke belakang, sok-sok itu lagi, yang mukanya pucat, rambutnya panjang, lagi terbang di atas toilet itu. Lari dia sekencang-kencangnya, dia masuk ke dalam kamar itu, terus dia tidur. Dia tutup mukanya, gak berani dia sampai besoknya dia bangun. Nelpon lah ke tanteku gitu kan. Nelpon minta dijemput. Tanyain alasannya kenapa nggak mau ngomong. Nah, sebelum dijemput itu sowan sama si kiai itu. Jadi kata kiainya itu gini, kamu kesini mondok itu jangan bawa apa-apa dari rumah. Maksudnya jangan bawa mungkin jimat-jimat kayak gitu ya. Iya, kurasa seperti itu, karena sinkron kali waktu dia datang itu disambut sama yang sedemikian rupa gitu. Akhirnya dia ke sowan kiai, kata kiai jangan dibawa gitu. Jangan bawa apa-apa gitu, kalau memang niatnya mondok. Akhirnya karena dari neneknya juga nggak boleh dihilangin, akhirnya ya udah mau nggak mau si anak ini terpaksa dipulangin. Jadi disitulah ceritanya. Mungkin masih banyak lagi ya ceritanya dari Kon ya. Cerita-cerita selain pondok lah gitu ya. Mungkin kita next di video selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin cerita teror pondok yang Habib bawakan pada malam hari ini singkat aja. Nantikan terus video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.